그릇 가져오라고 빨리! 우다 죽을 빡도를 했다고! Hai Sobat Tokor, jumpa lagi di alur cerita film Strongest Deliverment. Sekarang kita sudah sampai di episode kedua. Di episode sebelumnya, Kang So berusaha keras mendapatkan mangkok-mangkok pengiriman. Bagaimana alur cerita film Strongest Deliverment selanjutnya? Langsung saja kita baperkan alur cerita filmnya. Setelah berusaha keras, akhirnya Gonggi menyerah pada Kang So yang bertekad mendapatkan mangkoknya. Namun, anak buah Gonggi tak terima dengan kekalahannya. 앞으로는 건들지 마라. 우리 동네에 미친놈이 하나 들어온 것 같다. Dengan bangga, Kang So membawa mangkok-mangkok ke kedai. Meski dengan sedikit luka di wajahnya, Dan Ah tetap mengejeknya. Begitu juga dengan Kang So yang mengejek Dan Ah. Kemudian datang seorang nenek pemilik restoran Hanyang yang membawakan makanan untuk mereka. Sembari makan, mereka membicarakan restoran Jung yang membeli kompleks pemperbelanjaan di daerah mereka. Tanpa sengaja, makanan yang Kang So ambil terpental mengenai baju Dan Ah tepat di dadanya. Dengan panik, Kang So mencoba membersihkannya. Refleks Dan Ah langsung mempelintir tangannya. Belum lagi Son Ai memanasi Dan Ah dan membuat Kang So terjatuh kesakitan. 이상한 눈빛이 좀 있었어. 제껴. Ayah Jiyeon mendapat kabar dari pembantunya bahwa anaknya Jiyeon telah pulang ke rumah. Namun Jiyeon pulang ke rumah hanya untuk mengambil pakaian dan barang-barangnya. Malam hari telah tiba. Kang So dikagetkan dengan barang milik Yojin yang berada di kamarnya. Yojin mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan dan untuk sementara akan tinggal di tempat Kang So. Kang So yang masih mengira Yojin anak sekolah memintanya untuk pergi kembali ke rumahnya. Yojin dengan menangis mengemas barang-barangnya. Tak sanggup melihat Yojin menangis, Kang So meminta Yojin kembali ke rumah dan melanjutkan sekolahnya. Tak tahan mendengar Kang So yang menganggapnya masih anak kecil, Yojin memperlihatkan KTP-nya. Setelah mengetahui Yojin berumur 23 tahun, Yojin menjelaskan bahwa selama hidupnya ia selalu diatur dan dikekang oleh ibunya. Yojin juga tak bisa meraih cita-citanya untuk menjadi guru TK. Bahkan untuk urusan jodoh, Yojin harus menerima dijodohkan oleh pilihan ibunya. Alasan itulah yang membuat Yojin pergi dari rumah. Tak bisa berkata apa-apa lagi, Kang So hanya bisa pasrah menunggu Yojin mendapatkan tempat tinggal yang baru. 내가 지금 뭐야? Pagi hari, Dan Ah sudah bekerja di sebuah tempat pembelajaran bahasa. Di sana Dan Ah bekerja secara sukarela agar mendapatkan les bahasa secara gratis karena impiannya adalah meninggalkan Korea. Tak lama setelah selesai, Dan Ah mendapat telepon dari ibunya yang meminta uang untuk biaya kuliah adiknya. Tentu Dan Ah menolak memberikan uangnya karena dia sudah merencanakan impiannya dan uangnya untuk pergi meninggalkan Korea. Tak habis akal, ibu terus mengancam Dan Ah dengan alasan ibu akan menjual ginjalnya. Setelah kelas telah usai, kini Dan Ah harus berhadapan dengan pemilik rumah yang meminta sewa rumah dinaikkan. Meskipun protes, pemilik rumah tidak peduli dan tetap menaikkan uang sewa rumah. Dengan berat hati, Dan Ah kembali menghitung hari kepergiannya, meninggalkan Korea dalam 200 hari. Ini adalah hari pertama Yojin bekerja sebagai barista. Sialnya dia malah bertemu dengan Jin Kyu. Ternyata Jin Kyu mengingat Yojin sebagai seorang yang menginjak mobilnya. Yojin yang terkejut berusaha mengelak. Namun Jin Kyu tetap yakin dialah yang menginjak mobilnya. Dengan cemas Yojin memohon maaf kepada Jin Kyu. Namun Jin Kyu muak mendengar Yojin yang terus meminta maaf. 멀미나게 해드려서 정말 죄송합니다. Sementara Dan Ah telah sampai di kedai. Ketika dia pergi ke lantai atas mengambil obeng, Dan Ah mencurigai kamar Kang So. Ketika Dan Ah membuka kamar Kang So, dia terkejut melihat kamar Kang So yang seperti kamar perempuan. Seketika Dan Ah menduga bahwa Kang So adalah simel atau banci kaleng. Tak terima dengan situasi itu, Dan Ah bermaksud memecatnya. Namun dia kembali merenungkan niatnya. Kembali ke kafe, Jin Kyu kembali dibuat kesal saat meminum kopi. Ternyata anting milik Yojin masuk ke dalam kopinya. Jin Kyu langsung memanggil Yojin dan memarahinya. Yojin berusaha meminta maaf, namun pada saat itu sang manajer datang.
Jinkyu langsung menjelaskan permasalahan tentang antingnya. Namun ternyata dengan waktu bersamaan, Yojin dengan cepat mengambil antingnya dan memakainya. Jinkyu yang merasa kesal karena dipermainkan Yojin, dia pun membentak Yojin dan meminta pengakuannya. Kemarahan Jinkyu menarik perhatian para pengunjung kafe. Pada akhirnya Yojin mengakui kesalahannya sampai menangis. Sang manajer yang mendengar pengakuan Yojin merasa kesal terhadap perilaku Jinkyu yang merendahkan karyawannya. Manajer juga meminta Jinkyu pergi karena membuat keributan. Masih tak terima, Jinkyu kembali memarahi Yojin. Yojin dengan ketakutan berlutut meminta maaf. Dan hal itu membuat semua pengunjung merekam tindakan Jinkyu yang kasar. Dengan kesal dan malu, Jinkyu pergi meninggalkan kafe tersebut. 야, 재밌었다. 너 내가 기억했어. 또 보자. 또 봐. 내가 하는 거야. Di sebuah restoran, ibu Jinkyu dan Yojin membuat kesepakatan untuk menjodohkan anak mereka. Namun, ibu Yojin sedikit ragu dengan Jinkyu. Tetap saja ibu Yojin menginginkan Jinkyu karena harta warisan dari perusahaan ayah Jinkyu. Terlihat Dan A dan Kang So sedang menempelkan selebaran kedai mereka, dan A yang salah paham dengan kamar Kang So mencoba bersikap baik dan berjanji akan menjaga rahasianya. Namun Kang So tak mengerti dengan maksud Dan A. Ketika Dan A mengatakan bahwa dirinya melihat banyak pakaian wanita di kamarnya, Kang So terkejut dan mencoba menjelaskannya. Namun Dan A tak peduli dan tetap pada pemikirannya yang mengira Kang So adalah banci kaleng. 한다고 생각해. 비밀 넣어놓는 그. Saat Dan A pulang ke rumah, dalam perjalanan dia dikejutkan dengan kemunculan Donggi yang menunggunya. Ternyata Donggi menyukai Dan A dan bermaksud menyatakan cinta padanya. Namun Dan A menolak dan menduga bahwa yang selama ini mencuri pakaian dalam miliknya adalah Gonggi. Merasa kesal, Dan A langsung menghajar Gonggi. Cukup sulit mengingat Gonggi juga jago bela diri. Hingga akhirnya Gonggi harus menerima kekalahannya. Karena lagi-lagi Dan A menendang titit. 수련을 오래 하신 것 같습니다. 너 같은 변태 새끼 때려주려고요. 이런. Kini Yojin sangat bangga karena hari ini dia bisa mendapatkan gaji pertamanya, walaupun tak sebanyak harga outfitnya. Ketika itu Jinkyu sengaja menghampirinya karena masih kesal dengan perbuatannya di kafe. Yojin yang terkejut berusaha melarikan diri. Beruntung datanglah Kang So yang menghentikan Jinkyu. Tentu saja Kang So dan Jinkyu sama-sama kesal karena sebelumnya mereka pernah bertemu. Yojin juga berusaha meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Meski masih merasa kesal, Jinkyu meninggalkan mereka dengan meledek hubungan mereka. Merasa sudah aman, Kang So meninggalkan Yojin pergi menemui kedua sahabatnya. Dan ternyata Hyun So adalah cucu dari kedai Hanyang. Setelah memperbaiki sepeda, mereka berbincang di minimarket. Dan ternyata Hyun So kabur dari rumah karena tak tahan dengan omelan ibunya. Kang So yang selama ini dibuang oleh ibunya merasa marah dengan perkataan Hyun So. Kang So pun meminta Hyun So untuk menemui ibunya. Saat dalam perjalanan, sudah jelas terlihat rambu lalu lintas akan berwarna merah. Namun, Hyun So tak peduli dan melaju kencang. Tak bisa dihindari, Hyun So mengalami kecelakaan. Dalam perjalanan, sopir taksi tak bisa lewat jalan menuju rumah sakit karena Jinkyu dan teman-temannya telah memblokir jalan untuk balapan. Sementara kondisi Hyun So semakin memburuk. Esok harinya Jinkyu harus menghadapi masalah karena ayah mengetahui perbuatan Jinkyu yang bisa membuat nama ayah dan perusahaannya tercemar. Ayah juga memukuli Jinkyu dan mengusirnya dari keluarganya. Di kafe Yojin ada Dan A dan adiknya. Sang adik menemui Dan A untuk meminta pertolongan perihal masalah biaya kuliahnya. Dan A tak mau mendengarkan dan tak mau menolong adiknya. Bahkan Dan A memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan adik dan keluarga. Sementara Kang So baru menerima kabar bahwa Hyun So mengalami kecelakaan dan dalam kondisi koma tak sadarkan diri. Kang So yang khawatir langsung menuju ke rumah sakit. Pagi buta telah tiba. Seperti biasa, Dan A memulai paginya dengan menuju ke tempat kursus bahasa untuk bersih-bersih demi mendapatkan kelas gratis. Namun dalam perjalanan, Dan A melihat Jinkyu yang berusaha bunuh diri dalam kondisi mabuk.
dan Ah mencoba menghentikannya. Namun karena Jinkyu mabuk, ia pun terpleset dan membuat mereka berdua jatuh ke laut. Ternyata dulu dan Ah juga ingin bunuh diri karena keluarga dan Ah terlibat hutang pada rentenir, dan Ah yang jago bela diri menyelamatkan keluarga dari amukan para rentenir. Dan Ah juga berjanji akan membayar hutang-hutang keluarganya. Sejak saat itu, dan Ah memutuskan untuk pergi dari rumah dan tak ingin hidup seperti ibunya. Bagaikan takdir, ternyata dan Ah dan Kang So berada dalam satu kereta yang sama dan memulai kehidupan mandiri bersama di tempat yang berbeda. Episode 2 yang sangat luar biasa. Penulis Lee Jung memberikan kedalaman untuk masing-masing karakter utama. Episode ini berfokus pada keputusan dan Ah dalam menanggung hutang keluarga dan keterasingannya dari mereka. Fakta bahwa dan Ah kabur dari keluarganya dan Kang So melarikan diri dari kota asalnya berada di kereta yang sama ke Seoul adalah kesempurnaan. Kang So harus tetap diam tentang teman sekamar rahasianya. Kang So mencoba untuk mengusir Jion, tetapi air matanya tidak membuatnya keluar dan dia mengalah untuk membiarkannya tinggal. Kang So dengan tepat mengingatkan temannya Byung So bahwa memiliki ibu yang suka mengomel lebih baik daripada tidak memiliki ibu. Lee dan Ah memiliki hutang besar yang harus dibayar, yang mendorongnya fokus untuk mendapatkan uang dan penghinaannya terhadap keluarganya. Seperti biasa, hutang adalah klis dari K-drama. Tapi sang penulis menggunakan hutang ini untuk membentuk dan Ah menjadi siapa dia berkembang dan apa dasar keinginannya untuk meninggalkan Korea. Kesediaannya untuk menarik Jinkyu dari ambang bunuh diri sangat mengagumkan. Kilas balik bahwa dia juga telah berdiri di jembatan itu siap untuk melompat, menjelaskan penolakannya yang keras untuk membiarkan Jinkyu melompat. Jiyeon bukanlah gadis kaya yang hampa. Dia pandai menggunakan air mata dan memohon untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dia bukan gadis kaya yang manja, dia gadis kaya yang baik, yang ingin hidup mandiri. Jinkyu mungkin anak kedua yang kaya dan manja, tapi dia juga punya beban. Beban di mana dia tidak memiliki kemampuan berpikir bagaimana cara menjalankan bisnis orang tuanya. Sakit hati bertambah ketika sang ayah memukulinya dan mengusirnya. Lalu apa pendapat kalian di episode kedua ini? Dan mana karakter yang kalian suka? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih.